bahwa lo nggak boleh kerja di satu kantor lebih lama dari 2 tahun. Selamat datang di Law Centris, Accelerate Your Business with Law Centris. Nah sekarang gua lagi sama senior gua nih, panutan kita bersama, Bang Alvin Franz Nainggolan. Ini senior gua di hukum Unpad, tapi lebih banyak berkontribusi setelah gua bekerja. Jadi senior atau mentor gua lah di dunia perlawyeran. Jadi Bang, gue izin ngobrol ya Bang ya. Oke. Gue kulik sedikit nih ilmu dari ini Bang. Ya, Gitu Bang ya. Nah di sini gua mau ngobrol sama Bang Alvin tentang cara menjadi lawyer yang baik dan benar. Karena Bang Alvin ini dari sudut pandang gua udah terlihat sukses sama udah merdeka secara ekonomi, gitu Bang ya. Ya bisa dibilang sukses kalau dari versi gua Bang. Lo kan kita sambil lawan ya? Iya nggak apa Bang. Slow. Nah, gue bisa bilang Bang Alvin itu sukses secara ekonomi, sukses secara karir dulu lah. Karena kan lu sekarang udah jadi lawyer papan atas nih di Ibu Kota Jakarta. Di sini lu juga punya law firm di Bandung. Ini kita lagi di Bandung guys, ini di rumah Bang Alvin. Ada air pancur, kolam ikan. Nah, itu yang pertama ya. Pertama punya di Jakarta law firm di SCBD Bang. Kantor lu kan, kantor SCBD punya Bang Alvin, di Bandung juga punya law firm, partner, semua inilah pokoknya apa, udah menguasai bidang perlawyeran lah. Sama lu juga di sini apa jadi direktur juga di beberapa perusahaan ya. Nah itu nanti aja kita bahas Bang. Sama beberapa bisnis yang lagi lu jalanin gitu. Jadi ada 3 nih, law firm, lawyer, terus kedua direktur di beberapa perusahaan. Ini direkturnya juga PMA lagi. PMA atau ada PMA juga ya? Beberapa masalahnya, bukan satu aja. Jadi luar biasa sekali. Terus yang ketiga adalah bisnismen juga. Nah jadi kita bisa kulik ilmu dari Bang Alvin di 3 hal ini. Terus selain itu, selama gue bekerja sama Bang Alvin, gue melihat Bang Alvin tuh punya pola pikir atau paradigma cara kerja yang luar biasa mantep, sering bikin gue plot twist. Oh begini deh, walaupun bukan pemikiran ya, itu cara kerja aja, cara kerja bisa bikin gue plot twist. Oh ternyata harus begini ya, oh ternyata harus gini ya. Nah kayak gitu, ini ntar kita kulik juga nih sama Bang Alvin. Nah kemudian selain yang tadi 2 gue sebutin, sukses, merdeka secara ekonomi, pola pikir bagus, paradigma bagus, Bang Alvin juga sudah banyak berkontribusi secara sosial kepada masyarakat Indonesia lah ya, terutama alumni FH Unpad atau FH Unpadnya sendiri. Karena Bang Alvin kemarin juga ini pernah ngasih beasiswa di kapal pesiar. Nah ini juga nanti mau gue tanya nih tujuannya apa sih sebenarnya nih. Gitu ya, cuman ntar nih ya pokoknya sosialnya juga udah oke banget lah gitu Bang, dari sudut pandang gue. Nah dari 3 variabel yang gue sebutin tadi Bang, sukses secara ekonomi, merdeka, terus secara kerja pola pikir lo oke, secara sosial lo udah kontribusi banyak, lo mengamini nggak dari sudut pandang gue? Ini terlihat seperti itu. Amin. Amin. Amin ya. Ya, cuman mungkin nanti ada beberapa yang mau gue ceritain lah. Oke. Berarti kita langsung mulai ke yang ini Bang ya. Sukses dan merdeka secara ekonomi. Sebenarnya lu di mana sih Bang? Lawyer lu dulu, law firm aja deh. Law firm lu di mana aja? Ya sekarang sih ya law firm gue cuma 1. Law firm 1, kantor cabangnya ada 2, kantornya 2. Oh kantornya 2. Ya, kantor pusatnya yang di Jakarta, di SCBD. Kalau cabangnya kita punya di Bandung, sementara masih di Bandung kan. Ya cukup oke sih sampai sekarang untuk law firm gue. Apa Bang? Di bidang apa Bang? Si law firm ini namanya Franz M. Setiawan, ya office. Bidangnya masih seperti kayak law firm pada umumnya lah. Kita handle litigasi ada, corporate ada, cuman mungkin yang lebih spesifik yang mungkin jarang dimiliki sama pembayar, kita juga handle kerjaan-kerjaan internasional trade
dispute. International trade dispute. Oh, trade Ya, dispute. trade Oh, dispute. oke. Jadi ada beberapa kerjaan anti dumping, beberapa case di WTO yang kita handle. Cuman klien kalau di yang gue bilang, gue tanyain, banyakkan lokal atau luar? Wah, bisa dibilang sih sebenarnya 99% gitu ya klien kita asing. Oh, asing ya? Asing. Lokal tapi ada juga? Ada beberapa perusahaan lokal, especially BUMN. BUMN. Oke, ada BUMN juga. Tapi boleh nggak bang? Kalau gue nanya, ini dari negara mana nih asingnya nih? Asingnya dari negara mana? Macam-macam Iya, atau? macam-macam. Tapi dominasinya tuh banyak kan dari Jepang. Dari Jepang. Jepang itu number one, number two nya bisa dibilang US. Kita ada kerjaan yang memang specifically related sama US government. Terus dari European Union. Oke, nah yang bisa dibuat tanya di sini, ada perbedaan nggak bang? Lu menteri klien dari US, klien dari Jepang atau dari Indonesia sendiri tuh ada nggak perbedaan? Atau sama aja? Kalau bicara treatment ya pastinya treatmentnya beda-beda, ya, karena budaya pola pikir tiap orang beda-beda, apalagi beda negara ya. Gitu kayak misalnya klien-klien dari Jepang, mereka tuh biasanya nanya-nanya hal yang detail banget. Klien-klien US lebih simpel, ya tapi memang biasanya mereka minta sesuatu yang cepat gitu. Kalau yang Jepang enggak? Kalau yang Jepang waktu gitu. Iya, dari Sesuai segi timeline juga cepat, tapi biasanya dari kalau di compare dengan US banyak klien US yang minta timeline-nya lebih cepat. Lalu tapi kalau misalnya kalau masalah timeline nih bang, kalau masalah timeline misalnya sekarang nih ada deal terus ini gua bisanya 2 minggu. Kalau Jepang kemungkinan akan terima atau enggak? Kita jarang sebenarnya ya yang sampai 2 minggu, biasanya tuh timeline itu kita tuh 2-3 hari. 2-3 hari ya. Berarti kalau US dia mintanya in general gitu ya. Kalau US biasanya mungkin kita teleponan malam ini, besok malamnya udah. Oh gitu. Tapi kalau ini bang, kalau misalnya dari lu sendiri nggak menyanggupi, bisa nggak? Mereka akan maklum atau gimana? Oh ya, menurut gue itu sih key point ya. Jadi tiap kali kita handling kerjaan itu kita nggak selalu bisa bilang sama klien ya yes aja gitu. Jadi kita juga harus bisa mengukur kapasitas kita sendiri dan rasanya wajar, reasonable untuk bilang sama klien itu bahwa kita ada workload, jadi kita nggak bisa menemukan timeline-nya, tapi kita harus propose kapan kita bisa selesai itu ya. Nah itu kan pemakluman gitu. Pemaklumannya lebih enak dari kayak Jepang atau US itu? Menurut gue US lebih reasonable. Ya. Kalau Jepang ya biasanya mereka lebih apa namanya, lebih nekan gitu. Lebih nekan. Ayo dong, bisa dong gitu. Iya. Tapi kalau klien US, kalau gue sih lebih reasonable. Walaupun di awal biasanya mereka minta pinginnya cepat gitu, misalnya 1 hari 2 hari gitu. Tapi kalau misalnya lu kasih tahu gua ada ini nih nggak bisa. Nah cuman kalau misalnya mereka juga bentrok, mereka butuhnya besok nih Pak. Nah lu akan bersikap gimana? Kita kan as a firm ada tim yang ngerjain ya, ada partner, ada associate. Jadi biasanya kalau misalnya memang untuk kerjaan-kerjaan yang membutuhkan kecepatan dengan tinggi, biasanya langsung gue yang ngerjain gitu. Karena mungkin kalau dikerjain sama si associate gue mungkin makan waktu 1-2 hari atau 3 hari. Tapi kalau gue yang sendiri yang langsung ngerjain kan mungkin cuma 1 hours itu beberapa jam aja gitu bisa selesai. Anjay. Itu guys. Tapi ya, itu benar. Menurut gue ya disitulah value-nya, salah satu value-nya lawyer bahwa lo harus bisa kerja dengan cepat gitu. Oke, nggak cuma ngomong jadinya ya. Iya. Kayak Jadi, waktu harus benar. Kalau benar-benar cepet ya bang. Lu gimana caranya untuk cepet kayak gitu? Lu terbiasa kah atau? Iya, ada beberapa faktor. Dulu juga di awal karir gue apa namanya, untuk mengejar kecepatan yang cukup gitu ya, itu memang salah satu faktor yang sulit untuk dicapai gitu. Tapi ya memang lama-kelamaan harus semakin senior kita harus semakin bisa.
Ada banyak faktor, misalnya satu kecepatan lo mengetik gitu ya. skill ngetik gitu Jari lu tuh harus jalan berjalan gitu. Itu detailnya tuh ya. betul. Terus kecepatan lo berpikir, capturing the issue gitu ya. Dan satunya juga pengalaman, karena semakin banyak jam terbang pengalaman, mungkin untuk hal-hal tertentu metodenya sama aja dari dulu sampai sekarang begitu gitu kira-kira. Jadi ya karena jam terbangnya juga udah banyak, ya pastinya akan semakin mudah untuk kerjaan. Nah, jadi gini, gue pernah ngerasain fase gimana gini bang. Gue ngerjain dokumen, di tengah-tengah gue bingung. Nah, kok ini begini, berarti nanti dari awal gue ubah lagi nih. Aduh, nah kalau kayak gitu, lu nge-handle-nya gimana? Pernah juga kan dapet lu? Iya, pasti pernah. Jadi kalau kayak di awal-awal gue dulu mulai untuk lawyer ya pastinya menulis itu ada tingkat kesulitannya sendiri lah ya. Misalnya kita bikin memo ini gitu. Kadang-kadang kita bisa mengalir untuk 1, 2, 3 paragraf juga stuck. Iya. Terus kemudian kita kembali lagi nulis lagi, akhirnya itu yang makan banyak waktu gitu. Nah saran gue sebenarnya kalau untuk kejadian seperti itu, tulis aja dulu whatever you have in your mind. Jadi tulis aja dulu, nanti baru setelah misalnya udah kira-kira hampir rampung gitu, nanti tinggal di review lagi dari atas kira-kira ini paragraf ini pindah kemana, ini pindah kemana. Jangan dibiarin semua dari kepala lu, kalau nggak nanti lempar gitu. Iya. Biasanya gitu juga tuh gue. Jadi orang-orang tuh biasanya dengan hanya cuma mikir terus tanpa melakukan yang namanya ngetik itu, menuangkan pikirannya ke dalam tulisan, akhirnya lama-lama dia akan stuck. Nah itu menurut gue nggak recommended. Jadi mendingan lu tulis aja dulu semua, nanti tinggal di replace aja. Iya benar. Jadi apa namanya, biarain mengalir di otaknya apa, nanti masalah ketemu ada masalah di otak, pokok gini, udah lanjutin aja dulu, lanjutin aja dulu. Biar nanti difinalisasi paragraf ini gimana gitu. Iya. Itu yang sering dihadapi gua pun sebenarnya untuk saat ini masih apa, kadang masih berbenturan gitu sih. Cuman ya kalau misalnya kayak gitu, gua yang kayak tadi Bang Akun bilang, gue lanjutin aja lah dulu, lanjutin dulu. Terus misalnya agak berantakan ya mau nggak mau pulang aja dari awal, tapi paling nggak ide kita nggak hilang, begitu kan Bang ya. Gue pernah dulu punya satu asosiat ya, gue pertama kali dia kerja bareng sama gue minta waktu itu dia untuk bikin satu legal memo. Sebenarnya quite simple, cuma yang dia lakukan pada waktu itu dia review aturannya, tapi gue ngeliat tuh dia kayaknya nggak nulis apapun gitu. Sampai akhirnya hari berganti hari, udah 2 hari deadline-nya yang gue kasih udah sampai, itu paperwork-nya nggak ada yang jadinya, nggak jadi gitu. Makanya akhirnya gue bilang sama dia, lu nggak bisa melakukan hal itu, lebih baik lu tulis aja dulu ya apa yang ada di pikiran lu, kira-kira gimana, nanti tinggal kalau misalnya udah mau rampung kan bisa di review lagi, nanti di rearrange lagi kira-kira mana yang kurang, mana yang perlu ditambah, mana yang harus dihilangin gitu kan, mana yang harus digeser paragrafnya ke sini gitu. Itu sih. Kalau nggak paperwork lu nggak akan jadi. Itu mempengaruhi speed lu sekarang ini ya. Iya. Nah kalau sekarang di posisi lu sekarang masih suka ada nggak Bang kendala-kendala kayak gitu? Ada beberapa kali pernah kejadian pada waktu gue libur kelamaan. Jadi nggak pemanasan ya? Iya, pada saat gue libur kelamaan, biasanya misalnya gue udah nggak nyentuh buku barang-barang sampai 2-3 hari gitu. Itu gue perlu waktu sedikit pemanasan lah untuk memulihkan lagi kemampuan gue buat nulis gitu. Benar. Nah tapi yang jadi peluru kita itu Bang, lu kan tadi cerita pengalaman gitu. Nah ini dari pengalaman atau di samping itu lu juga baca buku atau peraturan perundang-undangan atau gimana Bang metode lu untuk menguasai suatu hal lah? Iya pastinya kan kita kalau kerja as a lawyer gitu, isu analisanya kita kan aturan perundang-undangan gitu. Jadi memang kita punya kewajiban untuk sering baca peraturan perundang-undangan dan terus update. Itu harus dilakukan. Makanya menurut gue seorang lawyer itu memang harus punya waktu untuk 1 hari itu memang dia baca aturan gitu. Tiap hari kan ada waktunya. Tapi baca aturan ya Bang? Iya, baca aturan, summary, supaya terupdate juga gitu kan. Nah yang kedua itu sebenarnya kalau menurut gue yang paling ideal adalah pada saat seorang lawyer itu bisa advice nggak hanya berdasarkan aturan, tapi juga
apa yang terjadi di prakteknya. Jadi in practice-nya itu how gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau misalnya ke klien berdasarkan aturan begini, itu however in practice ini kejadiannya gitu. Karena menurut gue klien juga perlu disajikan dengan informasi apa yang terjadi di praktek, karena aturan itu kan nggak selalu jalan sebagaimana aturannya gitu di dalam praktek. Ada yang berbeda-beda walaupun sedikit lah gitu bang. Yang nggak sesuai dengan peraturan, ada yang miss sedikit itu ya sebaiknya dipertimbangin juga untuk dikasih tahu ke klien gitu. Iya, jadi ya kan gini ya, kalau misalnya kita balik lagi ke teori, bahkan hakim aja dituntut untuk menggali nilai-nilainya. Oh my god. Dia atau gimana? Edit aja. Ya, udah. Sorry. Masih ini nggak? Masih enggak ini. Sungguh, Ambil Wak. jalan kan? Kaget. Masih ngerekam dan? Masih. Masih ngerekam. Heeh. Accident. Accident. Sorry ya. Udah tadi. Udah. Dah. Masih kerekam kan? Masih. Sorry guys, tadi ada accident sedikit jatuh. Karena kucing sayangan kita. kucing gue. Gak apa-apa. Itu mantap. Tadi sampai mana bang? Oke, tadi kayaknya gue cerita sampai yang tadi mau gue sampaikan adalah bahkan secara aturan aja kan hakim itu Ya. harus menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Perjanjian juga bilang bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang diatur di dalamnya, tapi juga menurut kebiasaan, Oh ya, kepatutan, keadilan kan gitu ya. variabelnya banyak. Iya, jadi ya ideal sih seharusnya menurut gua kalau memang seorang lawyer itu harus tahu nggak cuma aturan tapi juga prakteknya seperti apa, dan itu tuh bisa kita lakukan dengan ya misalnya informasi yang available di internet, pengalaman pribadi, atau misalnya diskusi sama teman-teman kita yang lain gitu. Oh, lu tapi explore dulu bang dari internet, misalnya yang ada peraturan perundang-undangan lu udah baca, tapi lu explore juga ke internet atau buku. Pastinya. Dan kayak misalnya setiap kali ada aturan yang baru keluar kan, misalnya ada sosialisasi penularan segala macam itu ya, kalau sebisa mungkin ya kita ikutin gitu, biar kita tahu juga poin of view orang lainnya seperti apa. Dan itu rutinitas lu juga bang. Nah, terus sampai sekarang masih, gue tuh satu hari itu paling enggak gue ngabisin waktu 2-3 jam buat baca buku atau cari literatur. Jadi, itu harus. Kalau enggak nanti ya tadi seperti gue bilang bahwa mungkin gue akan ada kalau gue nggak melakukan itu gitu ya, momen gue akan mengalami momen di mana gue stuck untuk nulis gitu, karena otak gue sebenarnya jadi nggak terlatih. Nah, cuman kan ada, ini kan masalah prioritas nih bang. Ada, iya, ngerokok dulu bang. Ada yang prioritas teman-teman mungkin termasuk gua, ya, termasuk gua pada zaman kemarin, gua memprioritaskan untuk baca buku gitu, karena baca undang-undang jenuh banget gitu, bikin ngantuk gitu. Makanya gua baca buku deh, enaknya ada penjelasannya juga gitu. Nah, jadi kalau lu lebih memprioritaskan baca buku dulu atau undang-undangnya dulu? Of course, number one itu adalah kita harus baca undang-undangnya dulu. Karena gini, pada saat sudah dituangkan ke dalam buku, mungkin itu akan tercampur gitu, sesat dengan interpretasi orang, Ya. penulisnya. Gitu. Nah, kita jangan ke situ dulu, kita baca dulu aturannya gitu. Biar lebih objektif dulu nih ya. Betul. Apa sih kalimat yang di dalam aturan gitu? Itu yang harus kita tahu dulu. Kalaupun nanti baca buku ya itu tafsirannya mereka jadi Itu kan akan menambah wawasannya kita bagaimana misalnya literatur, perspektifnya orang gitu tentang suatu kalimat di dalam undang-undangan. Jadi starting point-nya tetap harus baca aturan dulu. Oke. Emang nyebelin sih, Iya. gue tahu sih. Apalagi kalau baca kalimat-kalimat dalam soal perdata itu kan nyebelin banget. Iya. Iya. Udah banyak kok teman-teman gue yang udah jadi lawyer senior juga, mereka bilang kalimat dalam soal perdata gue bahas gitu. Tapi ya nggak ada cara lain, emang harus itu dulu sih. Fondasinya undang-undang nih, karena emang itu aturannya gitu. Masalah interpretasinya karena si penulis juga itu ya sudut pandangnya sudut pandang mereka gitu. Belum tentu juga benar gitu. Ya belum tentu benar, belum tentu juga sama view-nya sama kita kan. Ya, kebutuhannya kan beda-beda juga ya. Iya. Kebutuhannya beda-beda. Oke, nah terus kalau lawyering ini
Udah berapa tahun sih bang? Lawyering ini? Dari 2008 berarti baru. 2009. 2009 sekarang 10, 12, 13 tahun ya? 13 tahun tuh lu lawyering? Awal kuliah lu langsung lawyering? Enggak, gue sempat kerja dulu di company sebenarnya. Gue waktu itu kerja di satu perusahaan untuk Agung Podomoro. Terus gue sempat pindah ke bank Mega jadi house lawyer. Tapi gue ngerasa bersyukur banget sih dulu gue tetap masuk dulu ke company sebelum jadi lawyer. Karena ya ada beberapa manfaat. Satu itu ngasih perspektif yang berbeda buat gue. Kerja jadi house gimana, kerja jadi lawyer gimana. Terus kan sebenarnya gini, lawyer itu tahu aturan, tapi kadang-kadang kan in-house legal yang lebih banyak ngerti prakteknya di perusahaan itu, operasionalnya seperti apa, bisnisnya seperti apa, even sampai ke masalah administrasinya gitu. Nah, jadi gue merasa beruntung dulu, gue sempat jadi in-house legal. Yang menurut gue ini based on my experience ya. Sebenarnya mungkin khususnya untuk corporate lawyer kalau memang udah sempat berapa lama jadi lawyer mungkin perlu nyoba juga for the sake of experience kita nambahin wawasan, pengetahuan segala macam. Coba aja jadi house lawyer barang-barang tahun, 2 tahun Karena itu akan merangsang kita di praktek lah gitu ya. Inisiasi intuisi kita di praktek itu di situ bisa asah gitu ya. yang pastinya gini, sebenarnya kalau menurut gue corporate lawyer itu tidak akan bisa lari dari tuntutan untuk memahami aspek bisnis. Gimana caranya kita mau nge-draft suatu perjanjian terkait dengan bisnis kalau kita nggak ngerti nature bisnisnya seperti apa. Nah, makanya jadi salah satu caranya, gue nggak bilang ya satu cara ya, tapi salah satu caranya adalah dengan lu jadi in-house legal, mungkin lu akan dapat exposure terhadap bisnis gitu. Tapi balik lagi, mau nggak belajar pada waktu jadi in-house legal di satu perusahaan itu, mau mempelajari perusahaan secara keseluruhan atau enggak, atau cuma mau belajar ya? itunya doang gitu. Harus begitu, karena biar kita dapat tadi lu bahasa lu ngatur bisnisnya lah gitu ya. Itu salah satu caranya untuk melengkapi kita sebagai lawyer lah gitu ya. Tapi kita ngomongin jauh lagi ke depan, kan lu in-house lawyer, in-house legal udah, lawyer udah, bisnis udah gitu. Nah, ini nggak lebih menarik lu jadi lawyer aja atau jadi businessman atau gimana? Sebenarnya ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. In the end of the day, lawyering itu gak bisa lepas dari bisnis. Sekarang di posisi gue gitu ya, as a partner gitu. Dan gue yang ngediriin ini law firm gitu ya. Gue harus bisa mempertahankan eksistensi law firm ini secara bisnis gitu kan. Jadi dari legal skill-nya dia harus itu udah mutlak gitu ya. Nah tapi di sisi lain pada saat kita punya law firm, kita jadi partner, itu juga menurut gue ada tuntutan untuk ngerti bisnis. Kalau enggak gimana caranya si law firm ini bisa sustain gitu dia. Nah kalau kita ngomongin bisnis law firm berarti kita kan harus ngerti juga bisnis klien kita itu ya. Jadi berarti lebih banyak lagi variabelnya gitu kan. Iya, tapi sebenarnya gini, kalau ini juga balik lagi sama pribadi ya. Kalau menurut gue ada hal-hal fundamental lah terkait dengan bisnis itu yang menurut gue hal fundamental ini akan cukup untuk seorang corporate lawyer untuk menjadi lebih baik lah. Oke, apa tuh bang? Iya, misalnya gini ya, ini yang kadang-kadang gue suka ceramah di mana-mana. Satu masalah bisnis ini kan balik lagi ke persoalan trust. Jadi kalau ngomongin bisnis ya kita ngomongin trust. Kalau nggak trust kita nggak akan bisnis. Nah ini trust ini juga mungkin harus direfleksikan pada saat kita customer trust. Terus yang kedua ini mungkin bukan pure bisnis tapi lebih ke arah masalah finansial, akuntansi. Undang-undang PT kita pasal berapa tuh kalau nggak salah, pasal 60, 61 atau 62 itu bilang bahwa ada pasal yang bilang bahwa standar laporan keuangan perusahaan itu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah kadang-kadang kita sebagai lawyer itu antipati gitu, nggak mau belajar akuntansinya gitu. Tapi kan klien kadang-kadang mereka nggak mau tahu, itu kan kalimat di dalam undang-undang. Ini
Ini maksudnya standar akuntansi yang berlaku di Indonesia itu apa? Nah, jadi makanya kalau menurut gue nih, seorang corporate lawyer itu harus punya juga basic knowledge tentang akuntansi. Misalnya referensinya adalah PSAK gitu. Apa itu di undang-undang PT itu disebut loh, ada yang disebut dengan kekayaan bersih, laba rugi segala macam. At least seorang corporate lawyer itu harus memahami bagaimana sih suatu neraca perusahaan itu dibuat. Oh, iya. Itu kan ngomongnya akuntansi. Iya. Tapi itu ngaruh ke bisnisnya banget ya. Ngaruh. Akhirnya ya. Ujung-ujungnya ya kita pada saat kita memahami itu kita akan bisa berbicara masalah bisnis dan membantu klien kita dalam rangka untuk menerapkan kontraknya gitu. Apa maksudnya korelasinya gimana bang? Apa yang jadi trigger lah, maksudnya trigger si pasal itu gimana maksudnya itu gue belum Oke, jadi gue kasih contoh ya. Dulu tuh gue pernah dapat satu request dari klien untuk mereview satu joint venture agreement. Yang mana di dalam joint venture agreement itu ada clause yang memix up antara kekayaannya si shareholder, pendirinya perusahaan, dengan kekayaannya perusahaan. Kita kan tahu yang namanya PT itu kan kekayaannya terpisah dari para pendirinya, dari para pemegang sahamnya gitu. Nah, ngomongin ini juga nanti nggak akan lepas kalau menurut gue dari ngomongin masalah neraca tuh. Nanti ada ekuitas. Dari komponen ekuitas itu apa sih sebenarnya? Modal di sektor, retained earning, tambahan modal di sektor. Itu nanti akan terkait gitu. Mungkin itu tadi belum kurang jelas ya. Ini gue kasih satu contoh lebih detail lagi. Pada saat misalnya bagi dividen, pasal sekian berapa lupa gue di undang-undang PT bilang bahwa tidak boleh dibagi dividen kalau saldo perusahaan itu saldo labanya negatif. Lo melihatnya di mana? Lo gak akan mungkin bisa tahu saldo laba negatif itu kalau lo nggak melihat neraca. Oke. Nah di neraca itu lo lihatnya di mana? Gitu. akuntansi ya. Iya. Dan itu bener atau enggaknya juga bisa lu lihat jadinya ya. Iya bisa kita lihat. Ini satu lagi nih. Apa? Misalnya pasal 102 tuh, undang-undang PT bilang kalau misalnya mengalihkan atau menjaminkan kekayaan bersih perseroan yang lebih nilainya lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan harus RUKR. Nah, pertanyaannya tahu nggak sih sebenarnya definisinya kekayaan bersih itu apa? Ya. Nah ini pertanyaan akuntansi sebenarnya. Gitu. Konteksnya konteks akuntansi. Bahwa orang-orang biasanya kebanyakan yang gue tahu nih nggak kenal ya. Pada saat disebutkan kekayaan bersih, orang-orang rata-rata merefernya hanya kepada modal tempatnya investor. Salah kali itu. Harusnya kalau misalnya memang perusahaan itu sudah running beberapa waktu, harus diikutkan juga komponen retained earning RE-nya dia baru ini. Gitu. Itu ada neraca semua. Laporan keuangan gitu ya. Iya. Jadi bisa memberikan apa namanya nasihat hukum yang tepat lah jadinya ya. Betul. Lebih dalam lah. Lebih dalam ya. Ya, lebih deep guys. Oke lah. Thank you bang. Ya. Ilmunya nih, ini mantep nih. Ini untuk corporate lawyer mungkin bisa diterapin ya. Nah terus untuk secara apa? Tadi gue bilang lu kan merdeka secara ekonomi. Lu mengamini kan? Ya, buat gue gini ya. Ya. Apa ini banyak orang juga yang memang udah bolak-balik nyebutin hal seperti itu. Ya, bang, lu udah merdeka secara ekonomi. Buat gue gini, yang lebih banyak hartanya daripada gue, asetnya segala macam pasti lebih banyak. Iya. Cuman buat gue sendiri apa yang gue punya sekarang itu sudah lebih dari cukup. Wah iya ya. Karena Bang Alvin ini masih muda guys. Dia masih terhitung apa? Bedanya 4 tahun doang sama gue. Gue 2008, Bang Alvin 2004. Jadi emang di umur lu segini, lu kalau dari sudut pandang lu ya udah oke lah gitu ya. Udah oke. Dan menurut gue itu adalah imbalan dari hasil kerja keras gue selama dulu gue meniti karir sampai umur gue 30 tahun. Gue target dulu, pokoknya umur 30 tahun gue harus punya kemandirian ekonomi. Masa? Iya. Target lu gitu? Ada yang tercapai ya? Tercapai. Umur 30 nih? Umur 30. Wah ini panjang. Ibaratnya gini lah, umur 30 tahun gue udah bisa happy-happy, gue gak punya utang, kan, beli apa-apa aja kalau apa yang gue mau bisa. Mantap banget ya. Tapi menurut gue make sense. Pada saat lu kerja jadi lawyer, hal itu sangat make sense. Tapi jadi bagi gue tuh nggak ada tuh rumusnya kerja sampai usia pensiun 56 tahun, 55 berapa sih sekarang tuh? 56 ya 56 nggak ada. Menurut gue itu apa ya? Paradigma yang keliru gitu. Nah beruntungnya sarjana hukum pada saat jadi lawyer terutama
menurut gua rumus untuk lu punya kemerdekaan ekonomi tadi di Peluangnya usia 30 tahun itu peluangnya tinggi banget ya. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah how dan lu mau nggak ngelakuinnya gitu. taunya gimana? How-nya gimana? Satu intinya pasti lu harus kerja keras. Harus kerja keras. Yang kedua lu harus banyakin teman lu. Gua percaya bahwa di bidang lawyer di Indonesia ini, once lu punya kemampuan yang mumpuni, harga lu mahal. Ya, problemnya adalah kebanyakan orang mengeluh, gajinya kurang apa segala macam. Ya problemnya adalah kemampuannya tidak mumpuni gitu. Karena kemampuannya Iya. Atau dia terlalu lama mengembangkan dirinya sampai lewat umur 30 atau sampai 35 tahun baru dia punya skill yang oke gitu. Kalau menurut gue itu cara yang keliru menurut gue. Jadi kayak misalnya gue aja dulu, gue udah jadi senior associate di salah satu law firm yang cukup oke di Jakarta. Itu waktu umur gue 27. Iya, muda banget ya. Masih muda, menurut gue hitungannya masih muda gitu. Nah itu possible nggak? Menurut gue sangat possible. Itu bisa dilakukan oleh semua orang. Banyak orang bisa melakukan itu. Cuma masalahnya lu mau nggak bekerja keras. Nah konteks kerja keras tadi yang gue bilang, percaya nggak percaya nih. Dulu tuh gue tidur cuma 2-3 jam satu hari. Satu minggu gue kagak jalan. sekarang tidurnya berapa jam? Ya gue suka-suka gue aja. Iya seriusan hari sekarang mah gue mau kerja, nggak mau liburan. Lu lihat aja postingan gue rata-rata gue jalan itu, gue liburan itu di saat orang lain lagi pada kerja. Ya kan? Nah tapi bang, yang konteks kerja keras ini menarik nih. Karena banyak yang udah kerja keras nih kan. Aku bener-bener dia kerja keras gue juga nggak tahu ya. Tapi ya tetap mandek aja. Ini ada variabel lain nggak sih? Maksudnya gimana ya? Karena kan banyak yang kerja keras di Jakarta bang. Iya. Ya nggak cuma lu doang nih yang kerja keras. Cuman lu hasilnya luar biasa nih. Ada variabel lain. Kita ngomongin kerja keras dulu ya. Iya ya. Tadi yang gue bilang, selama gue meniti karir dulu sampai berapa tahun itu sampai akhir. Pokoknya sampai usia 30 tahun itu gue masih banyak ngabisin waktu buat kerja dan belajar. Gue jarang menghabiskan waktu gue buat senang. Gue tidur tadi cuma 2-3 jam gitu ya. Terus gue mengukur kemampuan gue selalu sampai mana. Ya kalau diceritain lagi banyak lah faktornya, banyak ya gitu ya. Terus kalau tadi pertanyaan lu apalagi sih variabel lainnya? Yang kedua banyakin teman. Ya. Jadi tadi yang gue bilang gue tidur 2-3 jam itu gue enggak foya-foya, gue nggak tenang-tenang itu bukan berarti gue nggak main. Tapi target gue bermain itu adalah gue cari relasi. Relasinya bukan dari teman-teman yang sebelumnya ada ya. Iya, kita tetap harus maintain teman-teman kita. Tapi harus diingat bahwa pada masa itu sampai usia 30 tahun tadi adalah kita sebenarnya lagi berjuang, sama-sama berjuang semuanya. Jadi lingkungan lu harus lu expand. Nggak boleh cuma di situ-situ doang, lu harus pergi keluar gitu. Ya. Terus yang ketiga, ini yang jarang gue ceritain sama orang-orang. Sebenarnya kenapa gue jarang ceritain? Karena mungkin banyak orang bakal nggak setuju bahwa lu nggak boleh lebih kerja di satu kantor lebih lama dari 2 tahun. Lu harus pindah. Jadi setiap 2 tahun sekali tuh lu pindah deh. Kalau enggak, exposure lu terhadap variannya kantor-kantor hukum di Jakarta ini akan sangat terbatas. Memang kesannya jadinya lu nggak loyal terhadap satu kantor, ya kan? Tapi menurut gua loyalitas pertama itu harus lu berikan pada diri lu sendiri, bukan sama orang lain. Iya. Jadi lu harus masuk tuh kantor ini, udah 2 tahun, make sure pada saat 2 tahun itu lu benar-benar sudah paham apa yang terjadi di kantor itu. Habis itu masuk ke kantor lain, Dan secara rumusnya, ini mungkin lu juga sadar bahwa kalau lu kerja di satu kantor, 1 tahun itu mungkin lu bisa naik gaji, ya kan? Tapi kenaikan gaji ini biasanya ya, itu akan lebih rendah daripada lu pindah ke kantor lain. Kalau lu pindah ke kantor lain, misalnya gaji lu 10 juta, pindah kantor lain lu bisa dihargai 20 juta. Tapi kalau lu ngarepin kenaikan gaji lu di satu kantor ini, paling banyak berapa sih? 20%, 30%? Ya kan? Kalau 30% dapat 3 juta, berarti 13 juta. Tapi pada saat lu pindah ke kantor lain, dengan lu bisa mempresentasikan diri lu dengan baik, akhirnya gaji lu bisa 100% naik. Itu terjadi sama gue. Bahkan waktu gue pindah dari satu kantor ke kantor lain itu, dan gue naik posisi jadi manajer, gaji gue naik 150%. Iya. Kalau gue stay di kantor itu nggak akan nyampe 150%. Tapi lu kan punya kantor bang kan?
Kalau lu juga merelakan maksudnya untuk anak buah lo gitu, asosiat lu lah melakukan hal yang gitu. Ya itu good question sih ya. Jadi sebenarnya kalau dari perspektifnya yang punya kantor tentunya pasti enggak. Ya kan? Tapi sorry, gue punya paradigma yang berbeda sendiri gitu. Buat gue sekarang, karena tadi lu mention masalah kemerdekaan ekonomi, buat gue ya sekarang yang paling penting buat gue itu adalah amal jariah. Seriusan, gue nggak bullshit. Amal jariah dalam artian begini. Gue punya law firm, oke. Berbisnis di law firm, iya, gitu ya. Dan gue harus maintain orang-orangnya, iya. Tapi buat gue yang lebih penting itu adalah development orang-orangnya. Makanya lu tanya deh sama asosiat-asosiat juga. Gue selalu punya perjanjian sama mereka. Gue bilang lu kerja sama gue jangan lebih dari 2 tahun. Habis 2 tahun lu cabut ke tempat lain, ya kan? Lu kembangin diri lu. Tapi ini ada tapinya. Kalau misalnya memang gue kepepet banget ini gue butuh lu, si asosiat tadi, kan boleh dong gue ngasih counter offer. Oh, Ya kan? Gue tetap disclaimer dulu. Iya. Ya kan? Gitu. Karena apa? Bagi gue lebih penting perkembangannya dia supaya apa, dia bisa jadi lawyer yang bagus. Jadi hingga pada saat nanti dia menikah dia tidak berusaha, mau beli rumah nggak perlu kredit, mau beli mobil nggak perlu kredit, gitu. Ya gue mention kredit karena gue benci riba. Jadi serius gue benci riba banget gitu. Bagi gue itu riba itu sangat membuat hidup kita jadi sengsara gitu. Nah itu makanya tadi gue bilang 2 tahun aja kerja sama gue, nanti pindah ke kantor lain, mudah-mudahan nanti dia bisa jadi kayak apa ya, developernya tuh bisa iya, akselerasinya bisa lebih kencang gitu kan. Cuman tetap lo kalau misalnya lo butuh ya lo tawarin dulu aja gitu. Iya, gue tawarin. Misalnya jadi gue digaji 10 juta, misalnya tawarin 20 juta. Ya gue kalau misalnya gue nilai dia bagus banget, ya gue tawarin aja 30 juta. Lu mau gue spend sama gue kan gitu. Iya benar. Secara nggak langsung itu kan nambah kesejahteraannya dia juga. Iya. Wah mantap nih guys. Keren bang. Gue baru ya soalnya kan banyak kantor-kantor lain ya, kalau emang dari sudut pandang lu yang punya kantor sih kan yang mana mau sih ditinggalin sama orang yang loyal gitu terus kerjanya bagus lagi gitu kan bang. Tapi tetap spiritnya harus itu bang ya, apa namanya ya 2 tahun lah di kantor lu udah kasih tahu dulu ke mereka gitu ya. Oke, mantep nih. Nah terus kita lanjut lagi nih, ini udah bagus banget itu tadi ilmunya. Nah ini nih cara kerja sama pola pikir lu ini kan udah melambung banget nih kalau dari sudut pandang gua. Nah itu gimana cara bikinnya bang? Pola kerja sama pola pikir ya. Iya, gue juga ngikutin lu sebenarnya agak-agak, gue tinggal mulu nih. Gitu. Satu, kalau menurut gue ini kan jarang yang nanya begini nih. Kalau menurut gue, satu, pertama lu harus sadar. Kalau sebagai lawyer ya, sebagai lawyer itu kita harus sadar bahwa salah satu value-nya kita adalah kecepatan. Harus sadar dulu di situ. Jadi misalnya hari ini lu bikin satu memo ngabisin waktu 1 hari, maka next time make sure bahwa lu bisa melakukan itu dalam waktu untuk bobot yang sama ya, setengah hari. Oke, gitu. Harus terus lu kejar. Ada banyak faktor yang misalnya gini, kemampuan berbahasa. Ya nggak bohong lah bahwa yang namanya jadi lawyer, apalagi di Jakarta gitu ya, pasti ya apalagi di kantor-kantor gede gitu ya, urusannya sama klien-klien asing, sehingga bahasa Inggrisnya itu ya lu gitu harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya gitu kan. Nah jujur kan, gue dulu nggak pernah harus bahasa Inggris. Salah satu ketakutan gue pada saat waktu gue masuk ke Lokom ya, itu adalah bahasa Inggris ya. Sekarang jago banget. Nah untungnya dulu gue ketemu sama satu teman gue nih di kantor hukum pertama gue kerja. Kita mention lah namanya si Amin. Si Amin ini bahasa Inggrisnya jago, gue belajar sama dia mati-matian sampai akhirnya gue paham bahasa Inggris. Jadi menurut gue solve lah problem buat masalah bahasa Inggris. Sehingga gue tidak menemukan hambatan pada saat gue bikin memo. Karena memonya dalam bahasa Inggris kan, gue nggak perlu pakai Google Translate, gue nggak perlu pakai apa gitu loh. Gue nggak perlu ragu dengan bahasa Inggris gue gitu, karena emang udah ya udah gue kuasain memonya gitu. Nah hal-hal yang begini itu harus diatasi. Kebanyakan orang takut misalnya gini, aduh bang, ini sering ngobrol sama gue, ya bahasa Inggris hukum tuh gue kasih tahu ya, nggak ada yang namanya bahasa Inggris hukum, nggak ada. Yang ada itu hanya bahasa Inggris dan terminologi hukum. Sama kayak orang belajar akuntansi, ya kan?
pada saat orang di bidang akuntansi, maka dia harus paham apa yang itu namanya balance sheet, ya kan, profit and loss statement. Ada istilah-istilah khusus di bidang akuntansi. Nah, di bidang hukum juga ada istilah-istilah khusus. Tapi bahasa Inggris hukum secara keseluruhan itu nggak ada, jadi nggak perlu ditakutin gitu. Dan bagi gue, bahasa Inggris itu, bagi gue ya, itu adalah ilmu eksak. Jadi sepanjang lu belajarnya benar, maka pada saat 1+1 itu adalah 2, ya kan? Begitu juga bahasa Inggris, nggak akan jawabannya nggak akan aneh gitu, nggak akan berubah gitu. Jadi emang lu harus ngerti konteksnya, lu harus ngerti rumusnya, dan lu harus sering baca supaya vocabulary lu semakin bertambah gitu. Metodenya itu aja. Nah itu tadi ngomongin salah satu poin itu ngomongin masalah pola kerja ya. Dan balik lagi tadi yang tadi gue bilang, kalau lo bikin satu memo itu 1 hari, nah kan lo harus tahu bahwa itu setengah hari. Nah, itu makin cepat, lama-lama makin cepat. Gue pernah untuk membuktikan ini gitu ya, gue pernah dulu untuk satu kerjaan gitu ya, gue panggil asosiat gue itu sebelah gue tuh, gue bilang itu sebelah gue, lu nggak perlu ngapa-ngapain, dia aja gue. Jadi itu memo dari scratch, dari kosong aja ya, sampai gue masukin tanggal ke pangga, perihalnya apa, ini semua dalam bahasa Inggris, kontennya sampai terakhir apa namanya tutorial, gue nama gue yang masukin gitu. Itu gue melakukan itu dalam waktu 1 jam. Yang mana tadinya, kenapa gue bilang 1 jam, karena gue ingat banget waktu itu kita lagi jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 konser, yang mana untuk hal yang sama si asosiat ini ngerjain 4 hari. Ya. Jadi gue bilang 4 hari, betul. Jadi gue bilang ini, jadi gue bilang sama si asosiat gue ini, lu ngerjain itu kemarin nyobain 4 hari kan, dengan konten yang isinya salah gitu. Nah gue melakukan ini 1 jam. Jadi lu bisa melihat sekarang perbedaan antara gue sama lu. Tapi that's not your mistake gitu, karena lu masih newbie kan, gitu. Tapi lu harus tahu bahwa ada level ini gitu, ada level ini yang mana gue bisa melakukannya dan harusnya lu juga bisa melakukannya gitu. Iya kan? Perbedaannya jauh Jadi, banget ya? Iya, perbedaan itu pasti terjadi karena masalah jam terbang dan masalah pengalaman kan gitu. Tapi yang mau gue ceritain adalah faktanya ada. Jadi gue nggak bullshit pada saat gue bilang bahwa lu bisa kok kerjain itu dalam waktu 1 jam gitu. Benar. Karena banyak juga apa gue juga bisa, itu gue biasanya ngerjain sejam. Iya. Nah ini gue tunjukin langsung di depan asosiat gue. Mudah-mudahan nanti dia nonton. Nonton ya. Siap Bang. Oh itu ya. Nah kalau tadi apa namanya masalah pola pikir, gue rasa ini masalah jam terbang lah. Banyakin lah teman yang bermanfaat ya. Banyak luasin lah lingkungan lu. Dulu gue ingat yang paling remarkable buat gue gitu ya, itu gue temenan sama koko-koko yang tua-tua ya, senior, dimana gue banyak nemenin mereka gitu ya di waktu tengah. Gue banyak belajar dari mereka, sampai akhirnya wawasan gue berkembang, termasuk wawasan dengan konteks bisnis. Ya. Nah tapi kalau dari satu perundang-undangan Bang, kita ngomong akademis, terus kalau yang akademis ini kan yang ahli melihat paradigma secara berbeda itu ya profesor atau doktor gitu. Lalu sering juga nggak ngobrol atau diskusi sama profesor doktor gitu? Sebenarnya nggak banyak, karena ya apa namanya lingkungan gue yang terkait dengan akademisi tadi memang jujur aja terbatas. Ya. Tapi nggak salah kalau misalnya memang ada orang yang mau diskusi sama akademisi, profesor atau segala macam, ya maksudnya selalu akan memberikan manfaat. Tapi menurut gue jangan jadi ini deh, jangan jadi ini. Lu teman lu harus banyak. Ibaratnya kasarnya gini loh, gue bilang, lu punya teman orang jahat, orang baik, semua lu harus temenin gitu loh. Cuman lu harus pinter-pinter aja temenannya gitu loh, supaya lu bisa melihat hal-hal itu semua misalnya terkait dengan kerjaan dari paradigma yang berbeda gitu. Oke. Siap. Jadi pengalaman lah ini yang berbicara ya dari awal cerita ya. Karena gue beberapa kali ngobrol sama Bang Alvin, dikasih instruksi, gue sendiri plot twist. Anjay, yang dilakuin Bang Alvin gini, keren juga, kayak gitu. Oke Bang, udah cukup oke kalau buat gue pribadi, udah mantep tadi penjelasannya. Terus gue mau ngomongin sekarang secara sosial nih Bang. Secara sosial tuh kan udah juga banyak berkontribusi sama alumni F4 lah terutama ya, sama masyarakat Indonesia juga lu ada lah ya, untuk kontribusi bantuin secara materi gitu.
Yang pertama itu gue mau tanya, ini kenapa lu bikin beasiswa di kapal pesiar bang? Tujuannya apa bang? Tujuannya apa tuh? Kenapa kan di kampus juga bisa? Di kampus kan bisa gitu. Atau di kantor lu gitu. Gitu. Nah kenapa di kapal pesiar? Oke. Nah, Iya gitu kan. Jadi mungkin gue bisa cerita begini ya. Kan lu tahu dulu gue pernah nyalon tuh. Jadi F4 ya, oke. calon ketua di Ya. F4. Sebenarnya jujur nih ya, jujur. Jujur bang. Ada waktu gue selama proses nyalon itu ada satu hal yang bikin gue terbelangak gitu. Maksudnya gimana? Ya, Terbelanganya? gue shock gitu. Oh shock. Oke. Bahwa banyak sekali sebenarnya teman-teman yang angkatan gue atau yang lebih muda gitu ya, khususnya yang lebih muda, mereka itu motivasinya kerja jadi lawyer itu kebanyakan dorongan faktor materi Ya. gitu ya. Ya referensinya mereka abang Partai segala macam, nggak salah kalau menurut gue, nggak salah. Cuma ternyata ini bertolak belakang dengan stylenya gue pada waktu yang lalu. Ya. Karena gue cenderung untuk ya bisa dikatakan low profile. Gue nggak mau terlalu banyak terlibat. Tapi setelah gue ikut pencalonan ketua itu, gue sadari bahwa karena memang nuansanya mindsetnya di society itu adalah seperti tadi, maka kalau gue mau memberikan influence terhadap khususnya dunia, untuk sementara waktu mungkin gue harus ngikutin apa yang ada di mindsetnya mereka. Karena gini, orang mungkin gue cerita nih, begini secara untuk menjadi lawyer yang baik begini, misalnya ini segala macam. Orang menceritakan misalnya dari teman-teman gue menceritakan Bang Alvin itu udah sukses banget tau segala macam. Tapi nggak proven karena apa? Nggak kelihatan Lamborghini-nya, nggak kelihatan hartanya gimana. Contoh, sempat waktu itu ada yang bilang, Bang, lu kayak satu lawyer di Bandung dong, dia punya mobil mewah apa segala macam gitu kan. Sampai akhirnya gue pikir, karena gue udah terangin kan klaim ya untuk pemilihan ketua IPA tadi. Dan gue tuh punya eagerness, gue punya keinginan keras gitu ya, untuk nularin mindset bahwa lu tuh kalau mau jadi lawyer kaya, itu nggak perlu korup gitu, nggak perlu kotor gitu. Nah tapi kalau gue nggak nunjukin aset gue, nggak nunjukin kemampuan gue secara ekonomi, mungkin gue nggak akan dipercaya orang. Nggak akan dipengaruhi nggak akan terpengaruh lah orang-orang. Betul, lu cuma neneng doang gitu. Jadi kesimpulannya itu lu lakukan untuk menyatukan frekuensi yang milenial nilai untuk agar bisa terpengaruh sama lu, tapi terpengaruhnya di substansi lawyernya gitu, bukan di Satu message sih yang menurut gue paling penting yang pengen gue sampaikan, dan gue benar-benar pengen banget buat yang itu apa bang? Gue pengen nyampein bahwa kalau lu jadi lawyer dan lu memang orientasinya adalah uang, materi, bisa kok kaya nggak pakai cara korup gitu. Makanya tagline gue kan kaya nggak perlu korup, kaya nggak perlu potong. Emang yang korup gimana? Ya you know lah. Oke, nah pertanyaan terakhir bang. Pertanyaan terakhir itu ini alumni F4. Kemarin kan lu nyalonin jadi ketua ikatan alumni. Besok lu mau nyalonin lagi? Enggak, pastinya enggak. Meskipun didorong-dorong gitu sama gua sama siapa gitu, bang, ayo dong bang. Enggak. Gitu, enggak. Karena kenapa? Jujur aja sebenarnya gue nggak ada niatan untuk ke arah sana ya. Menurut gue cukup dengan yang sekarang ini, dimana udah ada beberapa memang yang ibaratnya kan sana kutip yang followers gitu ya. Lingkungan kecil gue ini menurut gue rasa sudah cukup buat gue untuk gue nyebarin message tadi bahwa lu ayah nggak perlu korup. Gue nggak ada cita-cita harus jadi ketua apa segala macam gitu, yang nggak penting buat gue. Mungkin kontribusinya nyata ya. Iya, sebisa mungkin kita realisasikan gitu. Siap. Lu juga kan punya ini milenial bergerak itu. Iya, walaupun sekarang sih nggak terlalu jarang ya. Oke. Ya paling itu aja sih bang yang mau gue tanya nih bang. Dan juga udah
mau bersedia diajak ngobrol sama gua di podcastnya Low Centris. Kita sudahi. Makasih banyak yang nonton juga, terima kasih. Nanti jangan lupa di like, subscribe, sama share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya Bang. Ntar kalau misalnya ada isu hukum gue boleh lah bahas dulu ya Bang. Siap. Nanya-nanya sekedar apa untuk analisis singkat gitu. Aman. Siap. Thank you Bang. Thank you. Siap. Ciao. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ya.